Hai teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzalia. Kalau kamu ingin bahagia, maka bahagiakan dulu ibumu. Gitu. Kalau kamu ingin bahagia, bahagiakan dulu orang tuamu. Artinya, ridho Allah itu ada pada ridho seorang ibu. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua kita. Aku sangat mempercayai kata-kata itu, hanya saja mungkin karena belum pernah aku rasakan keajaibannya, aku belum pernah merasakan magicnya dari kata-kata itu, aku merasa itu hanya sebuah teori, gitu ya teman-teman, sampai pada akhirnya setahun belakangan ini aku betul-betul merasakan magicnya luar biasa dari kata-kata itu. Jadi um, setahun belakangan ini teman-teman ibuku sakit. Bisa dibilang sakitnya itu lumayan berat lah ya, sakit yang dimana beliau sangat membutuhkan kehadiran seorang anak, yaitu aku, untuk merawatnya gitu, karena betul-betul waktu sakit itu beliaunya yang makan harus disuapin, mandi harus kita mandikan gitu, benar-benar yang seperti itu gitu loh ya. Itu sempat ngebuat aku ngerasa dilema ya. Di satu sisi aku nggak tega gitu ninggalin suamiku di perantauan. Kemudian di sisi lain aku sebagai seorang anak pasti aku akan merawat ibuku gitu. Kalau bisa sih mungkin aku akan memilih keduanya di saat yang bersamaan. Cuman ya karena memang aku harus memilih salah satu, ibu menyuruh aku untuk merawat ibu dulu di kampung halaman, maka ya sudah dengan ridho dari seorang suami, maka aku pulang untuk merawat ibuku selama setahun belakangan ini. Kemudian singkat ceritanya, alhamdulillah setelah setahun teman-teman ibuku sehat. Alhamdulillah benar-benar nggak hanya sehat, alhamdulillah ibuku bahagia. Bahagia karena mungkin anak-anaknya sudah dekat, sekarang sudah aku ada di sini. Kemudian anakku, cucunya juga ada di sini. Itu yang menambah kebahagiaan dan mempercepat proses ibuku sehat. Semakin ibuku bahagia, pintu jalan keluar, pintu kebaikan, pintu rezeki teman-teman, dan intinya pintu kebaikan dari segala arah itu semakin terbuka satu demi satu untuk keluarga kecilku. Masalah yang mungkin dulu sebelum ibuku sakit ya, masalah yang kami rasa sulit untuk kami keluar dari masalah itu, makin kesini masalah-masalah itu hilang sendiri tanpa kita sadari teman-teman. Aku punya suatu hajat yang dimana selama setahun belakangan ini kayak itu merupakan hajat besar dan hajat yang sangat ingin kami miliki gitu, aku dan suami ya teman-teman. Hajat-hajat ini sebenarnya sudah setahunan lebih semenjak ibuku sakit itu, cuman kami tidak terlalu fokus pada hajat itu teman-teman, karena fokus kami bukanlah pada apa yang kami inginkan, tapi bagaimana caranya ibu sehat. Dan alhamdulillah setelah ibuku sehat teman-teman, aku baru menyampaikan gitu, aku baru bilang sama ibu bahwa aku ingin sekali sama suami itu punya keinginan ini bu gitu. Aku selama setahun ini kita udah berusaha A sampai Z tapi nihil, nggak ada hasil sama sekali. Terus kemudian ibuku bilang, ya udah ibu bantu doa gitu, Bismillah, pasti Allah kabulkan, ibu akan bantu doa untuk hajat kalian gitu. Dan nggak lama setelah aku cerita sama ibu, aku baru mendapatkan kabar bahwa hajat itu alhamdulillahnya. Kemudian aku sampaikan ke ibu itu, alhamdulillah sudah ada jalan nih, udah mulai ada titik terang. Sekitar 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Terus ibuku bilang, ya Allah alhamdulillah ternyata doa ibu selama ini dijawab sama Allah. Bukan benar, aku bilang, berarti ini karena doa ibu itu. Selama ini setahun aku doa kayak gimana pun nggak ada, aku nggak menemukan jalan keluarnya bu. Tapi ketika aku sampaikan ke ibu, butuh waktu sebulan, langsung ada titik terangnya. Kemudian aku kayak ngerasa ya Allah ternyata benar ya gitu. Ketika seorang ibu yang hatinya ridho sama kita gitu ya, ketika seorang ibu yang hatinya bahagia, hati seorang ibu yang kita bahagiakan, yang kita prioritaskan, dan hatinya akhirnya bahagia, hatinya akhirnya ridho sama kita, maka ketika dia dengan keridoannya sama anak mengangkat tangannya untuk minta sama Allah, maka pasti magic, pasti doanya like magic teman-teman, pasti terkabul. Mungkin kenapa
tahun yang lalu ibuku sakit, kemudian aku harus Allah mentakdirkan aku harus pulang, harus LDR. Allah mentakdirkan sedemikian rupa untuk itu. Allah mau menunjukkan bahwa yuk tekan dulu egomu, bahagiakan dulu orang tuamu, bahagiakan dulu ibumu, maka aku yang akan membahagiakan hidupmu. Ya Allah, benar-benar luar biasa. Ya, mungkin ini bisa menjadi apa ya? Menjadi jalan keluar lah untuk teman-teman yang mungkin selama ini, aduh kak aku udah begini, aku udah begitu, aku udah doa, aku udah banting tulang, aku udah sedekah, tapi kok belum juga ya hajatku terkabul. Ya mungkin siapa tahu Allah kabulkan lewat doa dari ibumu, mungkin Allah kabulkan lewat kedua tangan ibumu. Oke baik teman-teman, terima kasih ya sudah menonton, sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.